Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Saya yakin anak sekalian dalam keadaan sehat dan tentunya masih tetap semangat dalam belajar meskipun belajar dari rumah. Anak sekalian, pada pembelajaran daring kali ini Bapak akan membahas mengenai reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Pada bagian pertama ini Bapak batasi hanya membahas mengenai reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Untuk materi reproduksi pada tumbuhan secara generatif, kemudian pada tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan juga pada hewan akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sebelum materi, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis ya. Mudah-mudahan untuk pengembangan dari channel ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Baik, untuk tujuan pembelajaran kali ini anak sekalian, yang pertama adalah anakku sekalian bisa menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Yang kedua, bisa menjelaskan perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan pada tumbuhan Angiospermae. Peta konsep secara keseluruhan dalam materi reproduksi pada tumbuhan dibagi menjadi vegetatif aseksual, reproduksi generatif atau seksual, reproduksi pada tumbuhan lumut dan paku, kemudian reproduksi pada tumbuhan biji atau tanaman bunga. Nah, pada kesempatan kali ini nanti anak sekalian ya, kita akan membahas ya, di bagian yang vegetatif aseksual, yaitu vegetatif alami, vegetatif buatan, di mana nanti kita akan membahas rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, tunas, tunas adventif. Sedangkan vegetatif buatan berupa stek batang, cangkok, dirunduk, populasi, dan disambung. Sedangkan materi yang di bawah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Reproduksi tumbuhan atau biasa dikatakan berkembang biak, yaitu salah satu cara yang dimiliki oleh makhluk hidup dengan tujuan untuk mempertahankan atau memelihara kelangsungan jenis atau spesiesnya. Di dalam perkembangbiakan tumbuhan itu bisa terjadi dengan dua cara, generatif maupun vegetatif. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas reproduksi vegetatif tumbuhan Angiospermae. Apa itu tumbuhan Angiospermae? Tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan biji tertutup, di mana tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Jadi bijinya ditutupi oleh bakal buah atau daging buah. Sedangkan reproduksi vegetatif sendiri didefinisikan sebagai reproduksi aseksual karena tumbuhan dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi, artinya tanpa melalui peleburan gamet jantan dan betina. Nah, dalam reproduksi vegetatif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah vegetatif alami, yang kedua adalah vegetatif buatan. Vegetatif alami artinya adalah tanpa campur tangan manusia, sedangkan vegetatif buatan dengan campur tangan manusia.
Nah, vegetatif alami yang pertama adalah rizoma. Rizoma atau akar rimpang adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contoh dari rizoma adalah dari suku jahe-jahenan atau Singiberaceae. Contohnya jahe, lengkuas, kunyit, temulawak. Dan biasanya rizoma ini adalah golongan atau kelas yang digunakan untuk bahan obat-obatan. Berikutnya vegetatif stolon. Stolon adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Contoh dari tanaman stolon adalah stroberi dan pegagan. Vegetatif alami yang ketiga adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah modifikasi batang beserta daun yang memperlihatkan struktur berlapis-lapis. Artinya daunnya ya, kalau kita kelupas terus ada terus ya berlapis-lapis. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bakung ya. Itu adalah beberapa contoh dari umbi lapis. Vegetatif alami berikutnya adalah umbi batang. Umbi batang adalah pembekakan pada bagian batang karena perubahan fungsi dan sebagai cadangan makanan. Contoh dari ubi batang adalah ubi jalar dan kentang. Ya. Batangnya mengalami pembekakan dan sebagai cadangan makanan. Ya. Itu yang bisa dimakan ubi jalar, kentang yang bisa digunakan untuk masak. Berikutnya adalah tunas. Tunas adalah bakal individu baru yang muncul di bagian batang bawah. Ya. Contohnya adalah pisang, bambu. Ya, pisang biasanya kalau sudah ada buahnya, ya di samping-sampingnya banyak tunas-tunas kecilnya. Kemudian bambu juga demikian, biasanya dikatakan rebung, ya bisa digunakan untuk masak. Berikutnya vegetatif alaminya. Tunas adventif adalah tunas yang muncul pada tempat yang tak biasanya, bisa jadi di ujung daun atau ujung akar. Contohnya adalah cocor bebek, cemara, dan sukun. Ya, cocor bebek di situ ada mata-mata tunas yang ada di ujung-ujung daunnya muncul begini. Kemudian ini adalah sukun, ini adalah cemara. Nah, ini adalah beberapa contoh vegetatif alami ya, yang tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai vegetatif buatan. Vegetatif buatan itu nanti dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah mencangkok, yang kedua adalah okulasi atau menempel, yang ketiga adalah mengenten atau menyambung, yang keempat stek, dan yang kelima adalah merunduk. Kelima vegetatif buatan nanti akan kita bahas satu persatu anak sekalian ya, sehingga bisa membedakan mencangkok, menempel, menyambung, stek, merunduk, termasuk kelebihan dan kekurangan serta contoh-contohnya yang bisa untuk digunakan dalam vegetatif. Baik, kita akan pelajari satu persatu dari mulai mencangkok. Mencangkok adalah mengelupas kulit tangkai dan dibalut dengan tanah serta dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik. Nah, biasanya menggunakan sabut kelapa atau plastik. Keunggulan cangkok adalah membuat tanaman cepat berbuah, memiliki sifat yang sama dengan induknya. Kekurangan dari cangkok adalah tanaman mudah roboh dan tidak tahan kering. Mudah roboh karena akarnya menjadi akar serabut dan tidak tahan kering. Ya. Contoh tanamannya adalah contoh tanaman berkambium sehingga bisa dicangkok. Contohnya mangga, rambutan, dan durian. Dan biasanya ini sudah terbiasa dengan mencangkok.
karena lebih mudah daripada cara vegetatif yang lainnya. Baik, kita lanjutkan vegetatif buatan yang kedua. Yang kedua adalah okulasi atau menempel. Menempel mata tunas dari tanaman ke batang tanaman lain sejenis. Jadi menempel ini adalah menempelkan mata tunas dari tanaman ke batang tanaman lain yang sejenis. Kelebihan okulasi adalah memperoleh tanaman dengan produktivitas tinggi, penyiapan benih yang lebih singkat. Kekurangan okulasi adalah terkadang hasil okulasi kurang normal dan belum tentu ada keserasian antara batang bawah dengan batang atas. Contoh dari okulasi adalah puring, jeruk, dan bougainville. Nah, ini contoh-contohnya. Ini puring, ini jeruk, ini bougainville. Ya. Jadi yang atas-atas ini sebenarnya sekalian adalah contoh-contoh yang bisa digunakan untuk vegetatif sesuai dengan yang kita bahas. Baik, kita lanjutkan ke vegetatif. Mengenten atau menyambung adalah memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis dan berbeda sifat. Kelebihan mengenten adalah cepat berproduksi, bisa memperoleh tanaman yang kuat dan mempercepat pertumbuhan pohon. Kekurangan mengenten adalah jenis pohon yang disambung jumlahnya terbatas. Contohnya yang bisa disambung adalah jeruk, mangga, kelengkeng, alpukat, dan karet. Ini contoh kelengkeng, alpukat, ini mangga. Ya. Bedanya mengenten dengan menempel, kalau mengenten ini ya disambung kemudian ditali, kalau menempel tadi ya ditempelkan di bagian luar kemudian ditali. Kalau ini ya dibuat yang pucuk bagian bawah ya dibuat runcing untuk masuk ke dalam tanaman yang di bawahnya. Baik, kita lanjutkan ke proses vegetatif buatan. Stek adalah memotong suatu tanaman dan ditanam untuk menghasilkan individu baru. Keuntungan teknik stek adalah tanaman baru akan menghasilkan rasa buah yang manis, dapat menghasilkan tanaman baru dalam jumlah yang banyak. Kerugian teknik stek adalah akan mempengaruhi tingkat kesuburan dan menghasilkan akar serabut. Kalau akar serabut berarti biasanya mudah untuk roboh. Contoh stek yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah ketela pohon yang dipotong-potong seperti ini kemudian langsung ditanam. Kemudian ada tebu, kemudian juga ada mawar ya yang bisa digunakan untuk vegetatif buatan atau dengan cara stek ya. Kemudian vegetatif buatan yang terakhir dengan cara merunduk. Merunduk adalah membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga tumbuh akar. Keuntungan merunduk adalah menghasilkan tanaman yang memiliki sifat sama dengan induknya. Sedangkan kekurangan merunduk adalah susah mendapatkan tanaman baru dalam jumlah yang banyak. Contohnya yang bisa digunakan untuk RBI merunduk, contohnya ada RBI, anggur, kemudian bunga alamanda. Ini yang bisa kita rundukkan ya. Kekurangannya ya tidak bisa dapat jumlah yang banyak karena hanya dirundukkan satu begitu ya. Ini contohnya tinggal dirundukkan begitu ya. Nah, anak sekalian, ada 5 gambaran tadi vegetatif buatan, baik itu keuntungannya, kemudian kekurangannya. Kelima itu semuanya bisa dipraktekkan oleh anak sekalian di rumah, dan biasanya dipraktekkan adalah dengan mencangkok ya, paling mudah ya dibanding yang lain ya, karena tanamannya lebih banyak di sekitar kita ya, mangga, jambu, kemudian durian ya, rambutan dan sebagainya, itu adalah di lingkungan kita. Paling tidak anak sekalian,
sudah mengetahui perbedaan vegetatif alami, jenisnya apa saja yang tanpa bantuan manusia, dan juga vegetatif buatan yang campur tangan manusia yang ada 5 tadi dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Nah, anak sekalian, ini tadi adalah materi pada pertemuan pertama mengenai reproduksi tumbuhan vegetatif ya. Semoga pada pertemuan kali ini dapat menjadi manfaat bagi anak sekalian untuk memahami materi reproduksi tanaman secara vegetatif ya, sebagai prasyarat nanti anak sekalian untuk kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu reproduksi tanaman secara generatif. Semoga anak sekalian tetap sehat. Pesan Bapak selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan ya, dan selalu berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan anak sekalian ya dapat belajar dengan sebaik-baiknya di rumah. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.